شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان مبارك. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ahibai fillah, jamaah salat isya dan tarawih rahimakumullah. Marilah kita senantiasa mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan sehingga malam hari ini kita bisa melaksanakan ibadah berupa salat isya dan tarawih berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalaskan dengan balasan yang berlipat ganda. Di antara pelajaran bulan Ramadan adalah kita dididik untuk menjadi hambanya yang bersabar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran dalam surat Az-Zumar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, bahwasanya orang-orang yang bersabar itu akan mendapatkan pahala tanpa perhitungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita melihat hadis qudsi tentang masalah puasa, maka Allah sendiri mengatakan illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih, bahwasanya pahala puasa adalah pahala yang Allah berikan sendiri tanpa perhitungan. Allah lipat gandakan lebih dari amalan yang sebelumnya. Dan disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan di antaranya oleh Ibnu Khuzaimah bahwasanya asyam nisfu sabr atau syahrus sabr, bahwasanya puasa adalah bulannya orang-orang yang bersabar. Lalu bersabar yang bagaimana yang Allah Subhanahu wa taala balaskan dengan pahala yang tanpa perhitungan tadi. Sabar yang seperti apa yang akan meningkatkan atau menaikkan derajat orang-orang yang beriman dengan derajat yang tinggi? Yang pertama adalah kita bersabar di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena melaksanakan perintah Allah membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Kita melihat bahwasanya orang-orang yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah orang-orang yang sabar. Tadi sebagaimana dibacakan oleh imam tentang profil orang-orang yang sabar. Di antara mereka ada seorang wanita yang bernama Siti Asiyah, istrinya Fir'aun. Nah, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin menghancurkan kesombongan Fir'aun ketika ia perintahkan bala tentaranya untuk membunuh seluruh bayi laki-laki. Nah, kalau ada yang lahir laki-laki dibunuh. Karena apa? Tukang sihirnya meramal bahwasanya nanti yang memerangimu adalah laki-laki yang lahir saat ini. Tapi lihat, siapa yang menyelamatkan bayi itu untuk jadi musuhnya Fir'aun? Siapa? Istrinya sendiri. Dan minta kepada Fir'aun agar dia rawat anak itu. Satu, Allah Subhanahu wa taala ingin menghancurkan kesombongan Fir'aun. Yang kedua, bagaimana Allah Subhanahu wa taala jadikan wanita salihah ini bersabar terhadap ujian yang Allah berikan. Dan lihat yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, bangunkanlah aku rumah di surga. Ketika ia disiksa oleh Fir'aun, disiksa oleh bala tentaranya dengan siksaan yang luar biasa. Disebutkan dalam hadis sahih
bahwasannya Asiyah itu melihat tempatnya di surga sebelum dia masuk surga. Karena apa? Dia tenang di atas imannya. Dia tenang, dia sabar. Karena apa? Dia tahu balasan Allah jauh lebih besar daripada siksaan yang diberikan di dunia. Itu juga yang diterima oleh ashabun Nabi SAW. Banyak di antara sahabat Nabi Ridwanullah alaihi majma'in yang disiksa luar biasa dahsyatnya. Di antaranya siapa? Bilal. Yang ditindih batu, disuruh kembali kepada agamanya di tengah terik matahari, di satu tempat yang terik matahari itu kering luar biasa. Tuan yang mengatakan, ya Bilal, kembali ke agama. Apa yang dia katakan? Ahadul ahad, ahadul ahad. Dia mengatakan, aku beriman kepada Allah yang Maha Esa. Tidak ada bandingannya siksaan mereka. Demikian pula Ammar bin Yasir. Satu rombongan keluarga. Abahnya Yasir, ibunya Sumayyah, Ammar, dan saudaranya yang namanya Abdullah. Empatnya disiksa. Sampai disebutkan dalam satu riwayat ketika Ammar ini sudah di Madinah, ketika dia buka bajunya, dia mau ngeduk tanah, dia lihat sahabatnya, Ammar, ishad, apa yang ada di punggung? Ya ini bekas siksaannya orang Quraisy katanya. Abahnya meninggal, ibunya meninggal. Apa kata Allah? Apa kata Nabi SAW kepada Ammar ini dan keluarganya? Isbiru ya alu yasar lakumul jannah, bagimu surga. Dan Bilal, apa yang Allah berikan kepada Bilal? Kata Nabi SAW, ya Bilal, setelah Nabi turun dari Isra Mi'raj, aku mendengar langkah kakimu di surga ya Allah. Aku dengar terompahmu jalan di surga ya Allah. Orangnya masih di bumi, langkahnya sudah di surga ya Allah. Karena apa? Sabar mereka melaksanakan ketaatan kepada Allah. Karena melaksanakan ketaatan itu butuh sabar. Berbagai macam ujian, berbagai macam cobaan. Kadang dari orang yang terdekat. Siapa yang tidak tahu Abu Hurairah? Orang yang cintanya luar biasa sama Nabi. Meriwayatkan sekian ribu hadis Nabi SAW. Mendengarkan ibunya memaki Nabi SAW. Sampai nangis. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Umi, cukup. Sampai kemudian dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, angkatlah tanganmu, berdoalah kepada Allah agar ibuku dapat petunjuk. Maka Nabi mengatakan, ya Allah, berikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Dan ketika itu dia dengarkan, Abu Hurairah tahu bahwasanya doa Nabi SAW mustajab. Dia datang ke rumahnya, pulang. Ketika akan mengetuk pintu, dia kedengaran suara gemercik air. Dia ketuk pintunya. Kemudian ibunya mengatakan, ya Aba Hurairah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka balasan bagi orang yang sabar adalah balasan yang tiada bandingan. Yang kedua, sabar ketika menahan diri dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu. Karena menahan diri dari maksiat kepada Allah bukan perkara ringan. Kita tahu di bulan Ramadan puasa kita dididik oleh Allah. Karena puasa artinya imsak, menahan diri. Dari apa? Dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujiannya luar biasa dahsyat. Di zaman seperti ini, Allah, mata kita diuji, telinga kita diuji,
lisan kita diuji, tangan kita diuji, kaki kita diuji oleh Allah SWT. Lihat tadi apa yang dibacakan imam tentang kisahnya tukang sihirnya Fir'aun. Ketika mereka melihat bahwasannya apa yang dilakukan Musa, tongkatnya dijatuhkan, dia mengetahui ini bukan sihir. Ini dari Sang Pencipta, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan tipu muslihat yang mereka lakukan. Maka ketika melihat itu mereka bersimpuh sujud, amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Tuhannya Musa. Kata Fir'aun, itu beriman sebelum ana izinkan. Orang yang sudah tahu ini al-haq, dia tidak mau tahu izin, tidak izin. Walaupun Fir'aun mengatakan engkau akan aku hukum, aku akan salib, engkau akan potong, aku akan penggal, mereka tidak peduli. Karena apa? Hati mereka tenang di atas iman. Itulah yang diajarkan Nabi SAW ketika hijrah. Tenang hatinya, walaupun berbagai macam ujian, walaupun berbagai macam perkara. Jangan sampai karena beratnya ujian kita kemudian berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksiat yang kita kerjakan tidak banding dengan ketaatan yang Allah, dengan kesabaran yang Allah minta kepada kita. Maka bulan Ramadan ini kita belajar sabar untuk menahan diri dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bersabar tidak perlu dilihat orang. Menahan diri dari perbuatan maksiat tidak perlu nunggu dilihat orang. Kalau dilihat orang kita takut, kalau sendiri kita tidak takut. Mau kita bersama manusia, mau kita sendiri, Allah tahu. Allah akan mencatat apa yang kita kerjakan. Maka bulan Ramadan pelajaran bagi kita untuk menahan diri dari berbagai macam maksiat, walaupun maksiat itu nikmat. Walaupun maksiat itu di depan mata, tidak ada yang tahu. Makanya Allah mengajarkan kepada kita puasa ini apa? Ibadatus, ibadah rahasia. Hanya diri kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang tahu. Hanya kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan korbankan iman kita, jangan korbankan ketaatan kita kepada Allah karena kenikmatan sesaat. Nikmatnya paling sejam 2 jam, penyesalannya seumur hidup. Yang ketiga, kita diajarkan untuk bersabar di dalam menerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya takdir Allah itu kadang enak, kadang enggak enak. Lihat bagaimana Ibrahim alaihissalam ketika dititipkan kepadanya anak yang masih baru lahir, Ismail, dari istrinya Hajar. Allah perintahkan dibawa kemana? Ke Mekah, tempat yang tandus. Ibrahim diperintahkan, ya Ibrahim, bawa istrimu sama anakmu ke sana, tinggal di sana. Bukan bersama Ibrahim, taruh di sana tinggal. Apa kata Hajar? Dipanggil, ya Ibrahim. Ya Ibrahim, dipanggil. Kenapa kok dia tinggalkan istrinya sama anaknya baru lahir? Di tempat wala tumbuhan wala air. Terakhir apa kata Hajar? Apakah ini perintah Allah? Ibrahim menoleh mengatakan na'am. Kemudian Hajar diam 1000 bahasa, tidak akan tanya yang lain. Kalau sudah perintah Allah, selesai sudah urusan.
Demikian pula Abu Bakar Siddiq ketika menunggu Nabi SAW mengabarkan berangkat hijrah. Nunggu siapa yang dipilih oleh Nabi SAW. Karena apa? Siksaan orang Quraisy ketika itu luar biasa dahsyat. Sampai kemudian turun ayat dan mengatakan, ya Abu Bakar, engkau yang terpilih untuk menemani saya hijrah. Nangis Abu Bakar Siddiq. Nangis senang karena apa? Dipilih untuk nemeni Nabi SAW. Tapi di tengah perjalanan, ketika berhenti di Gua Thur, takut Abu Bakar Siddiq. Karena apa? Ketika dia bersama Nabi di bawah, di atas ini sudah ada pasukan Quraisy. Mati sudah. Habis sudah. Apa kata Nabi SAW? La takhaf, innallaha ma'ana. Jangan takut. Allah bersama kita. Mau 1000 pasukan di atas, kalau Allah belum tentukan kita ditemukan, selesai. Maka ketika kita menghadapi ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 3 kunci. Yang pertama, imani bahwasannya itu takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin takdirnya Allah itu keliru. Ketentuan ke ana pindah ke antum. Tidak mungkin. Abadan tidak mungkin. Takdir Allah, ya takdir Allah. Kemana dia datang, ya ke situ dia takdirnya. Maka keimanan kepada takdir ini meringankan antum dari berbagai macam perkara yang berat. Yang kedua, takdir Allah yang berat ini tidak mungkin datang kepada seseorang kecuali Allah tahu orang itu sanggup. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, la yukallifullaha nafsan illa wus'aha. Kalau Allah sudah uji antum, berarti Allah tahu antum ini sanggup. Orang teriak, berat. Nah, siapa yang mengatakan ringan? Tapi kalau antum berpikir jernih, ada yang lebih berat dari antum. Ada Nabi Ayub alaihissalam. Bertahun-tahun diuji sakit. Ada Nabi Zakaria. Bertahun-tahun diuji tidak punya keturunan. Ada Nabi Yusuf alaihissalam. Diuji untuk berbuat tidak betul dengan pembesar, wanita yang cantik. Semua orang di dunia ini diuji. Maka yakinlah bahwasanya yang diuji bukan antum sendiri. Bahkan mungkin ada yang lebih berat dan jauh lebih berat daripada antum. Maka ketika kita didatangkan ujian, yakin bahwasanya kita sanggup. Tapi jangan mengandalkan diri antum. Karena manusia lemah. Siapa yang antum ketuk? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mengatakan apa? Wa idza sa'alaka 'abdi anni fa inni qarib. Allah mengatakan minta sama saya. Jangan ngomong anak kuat, anak sanggup, bukan. La yukallifullaha nafsan illa wus'aha, itu Allah menunjukkan antum sanggup dengan pertolongan Allah. Makanya kita setiap hari mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, apa kata Allah di dalam Al-Quran? Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Allah sebutkan 2 kali. Kenapa Allah sebutkan 2 kali? Karena kesulitan Anda dan kemudahan yang Allah berikan jauh lebih besar kemudahan yang Allah berikan. Dan para ulama mengatakan, kalau kesulitan antum itu sudah pada ubun-ubunnya, sudah di puncaknya, apa kata para ulama? Bahwasanya kemudahan itu sudah ada di hadapan Anda. Tinggal masalahnya antum yakin atau tidak.
Tinggal antum ini merasa tenang atau tidak. Lihat orang-orang saleh, al-anbiya war rusul, betapa ujian Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Nabi mengatakan asyaddul nas 'adzaban al-anbiya tsumma al-amthal tsumma al-amthal. Manusia yang paling berat ujiannya ya para nabi dan para rasul. Kemudian orang yang semisal dengan mereka, orang yang semisal dengan mereka. Maka lihatlah bagaimana Nabi SAW tidak pernah putus asa. Karena ujian Allah itu pasti datang. Dan Allah pasti akan memberikan jalan keluarnya. Sesulit apapun. Maka ketika Nabi SAW menghadapi ujian Allah, dilempari penduduk Taif, dan malaikat datang, malaikat Jibal, malaikat yang jaga gunung mengatakan, ya Rasulullah tak balik dah Taif ini. Nabi mengatakan, lah. Nabi mengatakan, ya Allah, keluarkanlah dari penduduk Taif ini, dari sulbi mereka, orang-orang yang nanti beribadah kepada. Karena Nabi tahu bahwasanya di balik kesulitan ini pasti akan ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat itu kalimat al-usr itu dipakai alif lam. Artinya ma'rifah, disebutkan berapa kali ya artinya tetap satu. Al-yusr tanpa alif lam, artinya nakirah, disebutkan banyak ya berarti banyak. Berarti satu kesulitan didatangkan dua kemudahan oleh Allah Subhanahu. Maka jadilah kita orang-orang yang bersabar kepada Allah ketika melaksanakan perintahnya, ketika meninggalkan maksiat kepadanya, dan yang ketiga ketika menghadapi ketentuan-ketentuan takdir Allah. Semoga kita lulus menjadi orang-orang yang sabar di bulan Ramadan, mendapatkan pahala yang berlipat ganda, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang lulus dari bulan Ramadan, jadi orang-orang yang bertakwa, dan di antara sifat orang yang bertakwa adalah bersabar. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk terus-menerus melakukan ibadah di bulan Ramadan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.